Kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek komoditasnya olahraga. Jadi konsumsi manusia hari ini tidak hanya barang, ternyata juga olahraga selain tadi perempuan. Lanjut. Nah ini tidak boleh tersinggung. Agama. Agama juga sering dipakai orang yang beragama tentu saja sebagai penanda status sosial. Jangan dikira tidak ada hubungannya. Misalnya begini, tindakan perilaku keagamaan, apa? Nyumbang besar, pendirian tempat ibadah, korban. Ini menegaskan kelas loh. Levelmu mungkin korban misalnya ya korbannya kambing itu pun yang kurus, yang murah. Tidak nyampe Pak biayanya untuk korban besar-besar. Tapi yang laser kelas tadi uangnya banyak, yo sapi yang paling besar, paling hebat, paling dagingnya paling berat. Ini bagian dari agama sebenarnya ada unsur simbol status sosialnya. Kata Veblen. Saya kemarin, misalnya ini contoh ya, menyumbang masjid ini dengan uang sebesar sekian ratus juta, misalnya. Ini juga sebenarnya menegaskan bahwa betapa hebatnya aku, betapa tingginya aku. Ini juga menegaskan dari sisi agama pun kamu tidak level dengan saya. Saya itu sedekah yo paling banyak, korban yo paling besar, haji tiap tahun, umroh tiap bulan. Kelasku itu, bukan kelasmu. Jadi agama kemudian jadi alat untuk membedakan kelas. Bahkan nanti di bukunya Veblen disebut kadang-kadang kelas leisure itu semangat beragamanya tinggi, formalitas beragamanya tinggi. Sementara kelas-kelas bawah itu lebih populis saja beragama, ikut yang lain begitu saja. Jadi sehingga terus semakin jelas kelihatan. Saya loh tiap hari ke masjid dengan bawa sajadah paling mahal, baju koko paling mahal, sarung yang harganya 3 jutaan. Ini kan kalau sarungnya kelas kita kan 60.000 dapat 2. Tapi kalau mereka itu sarungnya jutaan. Terus kalau sholat di belakang mereknya kelihatan itu. Jadi kamu sambil sholat itu sambil lihat mereknya sarungnya itu sambil batin level ini. Jadi agama jadi pembeda kelas. Dan kita sering tidak sadar itu. Ada lagi kata Veblen, kadang-kadang agama jadi sarana untuk konformitas sosial. Konformitas sosial itu dia melegitimasi praktek-praktek sosial tertentu, budaya-budaya tertentu. Bahkan yang kadang-kadang rasanya kok tidak pas ya, tidak cocok ya, seperti ketimpangan kelas, seperti perilaku terhadap gender tadi, perempuan. Itu kemudian agama yang mengkonfirmasi. Oh memang agama begitu kok misalnya. Kita mau bantah gimana, memang bagi agama orang dermawan itu. Nah, sementara kita tidak bisa bersedekah. Terus kita merasa, iya ya berarti saya itu kalah banyak pahalanya sudah sama mereka. Perilaku-perilaku terhadap perempuan tertentu kadang-kadang ya seperti tadi loh kan, yang ada banyak masalah dengan konsumsi perempuan, memposisikan perempuan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ya dicarikan dalilnya di agama.
Kapan itu saya membaca ada cerita suami yang memukuli istrinya. Waktu dilaporkan ke polisi, dia alasannya, "Loh, kenapa saya ditangkap? Ini saya menjalankan perintah agama." Karena kan ada ayat itu, kalau ada perempuan yang membantah suaminya, itu ya pertama dinasehati, fa'idhuhunna. Kalau dinasehati tidak bisa, wahjuruhunna, pisah kamar. Kalau tidak bisa, ya wadribuhunna. Jadi boleh dipukul. Nah dia pokoknya dipotong bagian ini saja, terus dia mukuli istrinya, KDRT. Dan dia menganggap KDRT itu dilegalkan dengan dasar ayat tadi. Nah ini yang disebut agama, ya dipotong saja sesuai kepentingannya untuk mengkonfirmasi kelakuannya. Nanti jangan-jangan tidak hanya ini, kan ada banyak kasus itu agama kita pakai untuk menjustifikasi, membenarkan perilaku kita, kelakuan kita. Jangan-jangan nanti partai kita nomor 1 terus kita pakai dalil kul huwallahu ahad. Ahad itu 1 ya, jadi harus milih. Jangan-jangan bisa begitu. Jadi, oke, ini kondisi ketiga, situasi konsumerisme. Tadi ada tentang perempuan, kemudian sebelumnya juga tentang olahraga, agama. Nah, sekarang norma-norma sosial. Norma sosial juga sering dipakai jadi alat untuk memisah kelas. Ini yang pantas, ini tidak pantas. Ini berkelas, ini deso, ini norak. Akhirnya tadi kita ingin niru saja yang dilakukan oleh kelas tinggi. Di situ saya kasih contoh ya, ini semoga tidak ada yang tersinggung. Misalnya undangan pernikahan mewah sekali. Saya sering dapat undangan pernikahan mewah itu. Seolah-olah kalau undangannya semewah itu, ini yang mengundang juga kelas tinggi loh. Itu kan, kalau saya dapat itu kan mikirnya terus amplopnya berapa. Jadi dianggapnya kalau undangannya mewah, ini yang undang orang-orang yang sudah sukses, yang levelnya sudah tinggi. Ini contoh sederhana sih. Bisa pas, bisa tidak. Cuma ini contoh saja. Yang kadang-kadang terlalu banyak biaya untuk itu, eman-eman. Ya kalau kelas tertentu sih wajar saja pesan semahal itu. Tapi kalau kelas yang levelnya tidak di situ, kemudian memaksakan diri ke situ, terus jadi masalah. Atau sekolah elit. Sekarang banyak orang tua memaksakan diri memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah elit yang mahal-mahal itu. Alasannya, yo yang lebih unggul Pak, lebih berkualitas Pak. Padahal mungkin urusan kualitas dan keunggulan mungkin ya so-so saja lah, imbang-imbang saja dengan sekolah-sekolah biasa yang lain. Tapi secara umum lebih ke gengsi kadang-kadang. Anaknya sekolah di mana, Bu? Ah, sekolah di sini. Itu kalau sekolahnya unggulan kelas tinggi kan ceritanya dengan bangga. Seolah-olah dengan sekolah di situ kelasku sudah tinggi. Ya sebenarnya haknya tiap orang sih menyekolahkan anaknya di mana. Cuma di sini maksudnya logikanya ayo dibereskan. Apa memang harus di situ yang terbaik? Apa tidak ada sekolah lain yang lebih di level kita yang harganya setara? Jangan-jangan kena penyakit pecuniary emulation tadi. Kita hanya ingin disebut levelnya sudah tinggi. Atau fashion. Fashion ini tidak ada habisnya sudah. Tiap bulan mungkin tiap minggu ya ada yang baru.
Jadi kadang-kadang kita mengikuti norma tertentu bukan karena kita tahu itu baik, tapi kita nganggap ini berkelas loh, ini level tinggi loh. Kita tidak ingin disebut norak, kita tidak ingin disebut deso. Dan itu masalah bagi Veblen. Ini nanti akan terjadi pemborosan yang luar biasa dalam hidup kita. Maka kata Veblen, hati-hati, leser kelas ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class. Yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan, meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju. Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional. Tidak, mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen kelompok leisure kelas ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo. Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju. Sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok. Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif. Karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Ya karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi, maka perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservativisme. Saya lanjutkan. Nah, ini ada kalimat yang terkenal sekali dari Veblen. Invention is the mother of necessity. Penemuan baru, invensi, itu adalah induknya kebutuhan. Ini sebenarnya quote menyindir. Jadi saat itu sebelumnya ada pepatah populer, necessity is the mother of invention.
Jadi manusia butuh apa, lahirlah penemuan-penemuan. Itu necessity is the mother of invention. Dibalik oleh Veblen, sebenarnya yang terjadi tidak begitu. Tapi invention is the mother of necessity. Kenapa begitu? Karena dalam masyarakat industri kapitalis, mereka bukan memenuhi kebutuhan manusia, tapi menciptakan kebutuhan baru manusia dengan inovasi teknologinya. Jadi teknologi atau produk baru itu sebenarnya sudah ada dulu, baru kita dipaksa untuk membutuhkannya. Mungkin lewat iklan, mungkin lewat promosi, dan lain sebagainya. Jadi pabriknya menciptakan dulu, terus kita diiklani, terus kita kepingin ke sana. Tiba-tiba ada iklan pemutih wajah misalnya. Sebenarnya tidak pernah sih, zaman dulu orang mikir itu wajah itu sudah paket jadilah, itu sudah itu. Tidak pernah mikir gimana lebih putih, tidak pernah ke sana. Tapi begitu tiba-tiba produk itu muncul, kita mulai mikir, iya ya, kalau kulitku putih, wajahku putih, mungkin lebih cakep aku. Mulai mikir ke sana. Sebenarnya kita tidak pingin itu sih, tapi terus jadi mikir ke sana. Dulu orang idealnya sih pinginnya bisa komunikasi jarak jauh begitu saja. Terus muncul HP yang mobile dibawa kemana-mana. Sebenarnya kita tidak membayangkan itu nanti ada radionya, itu nanti ada gamenya, itu nanti ada macam-macam. Inovasinya dari mana? Dari yang punya teknologi duluan. Karena dia ingin terjual banyak, maka ditambahi ini, ditambahi itu. Yang semula kita tidak butuh, tidak perlu, tiba-tiba merasa, iya ya butuh loh ya itu. Kalau tidak ada itu gimana kita? Jadi invention is the mother of necessity. Produk-produk baru, temuan-temuan baru, itu sumbernya kebutuhan. Yang semula kita tidak butuh, sekarang jadi butuh, jadi perlu. Dulu kalian bikin kopi itu ya biasa saja sih, kopi diudek selesai kan. Tapi sekarang dipameri teknologi, bikin kopi macam-macam kan sekarang. Barista-barista itu macam-macam. Terus iya ya, kayak gitu mungkin lebih canggih ya, lebih keren ya. Itu invention is the mother of necessity. Ini sebenarnya mengingatkan kita, hati-hati loh ya, jangan mudah termakan promosi, iklan, propaganda. Seolah-olah kita butuh padahal tidak. Akhirnya kita beli dan akhirnya nganggur di rumah. Itulah kenapa di rumah kita, di kamar kita itu kelihatan ruwet sekali, ada banyak barang-barang yang kita juga tidak tahu kenapa kok kemarin kita beli, sekarang mau dibuang kok yo eman. Tidak dibuang, dikasih orang, tapi ya kapan-kapan kalau perlu gimana, itu kebingungan kita hari ini banyak di situ. Kita lupa, invention is the mother of necessity. Kita kemarin kadang-kadang termakan iklan, terus merasa seolah-olah butuh itu. Ternyata ya tidak butuh, sekarang alat apa saja kan ada itu. Membantu meringankan hidup kita, macam-macam dalam segala aspek. Yang namanya sekedar charger, sekedar apa, itu teknologinya macam-macam sekarang. Kita tidak pernah mikir ke sana. Yang mikir ya pengembangnya. Tapi kemudian begitu diproduksi, kita merasa butuh itu. Kita merasa perlu itu. Baik, kalau ini hasil cermatan saya ya. Di bukunya tidak ada, tapi bayangan saya masyarakat ideal yang diinginkan oleh Veblen itu seperti ini. Jadi yang pertama, masyarakat yang produktif. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari dia punya apa, tapi diukur dari kontribusi nyatanya. Jadi tidak diukur hartanya berapa, gelarnya apa, keturunan siapa. Tidak di situ.
Tapi mari melihatnya dari kontribusi nyatanya. Dia memberi apa untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Yang kedua, menurut saya Veblen karena terlihat sangat kritis tadi terhadap konsumsi yang terlalu pamer, terlalu menyolok dan boros. Beliau pasti menginginkan gaya hidup kita itu yang lebih sederhana dan fungsional. Kalau memang tidak perlu dan tidak penting, ya tidak harus kemudian kita memboroskan sumber daya kita untuk memilikinya. Yang ketiga, di salah satu buku beliau yang judulnya The Engineers and the Price System, beliau menyebut masyarakat harus dipimpin oleh para insinyur, ilmuwan, teknokrat, bukan kapitalis, aristokrat, atau pemilik modal yang tidak produktif. Jadi ya karena kalau dari leisure class yang tidak terbiasa bekerja, ya begitu harus bekerja, apalagi melayani masyarakat, pasti akan sulit. Jadi Veblen membayangkan ada sistem ekonomi yang terencana secara rasional, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu para pemikir, perlu teknokrat ilmuwan, bukan para pemilik modal atau kapitalis. Kemudian dari banyak uraiannya, beliau sebenarnya ingin masyarakat itu lebih egaliter. Kelas-kelas di masyarakat jangan dilihat dari warisan kekayaannya atau silsilahnya, tapi dilihat dari partisipasi nyatanya dalam kerja dan pengetahuan. Kemudian menurut saya beliau juga ingin ada pergeseran paradigma, perubahan budaya. Dari budaya gengsi ke budaya etos kerja yang rasional. Dari hidup untuk dipamerkan menuju hidup untuk memberi kontribusi. Kalau pakai istilah filsafat bahasa dulu, dari pleasure life menuju meaningful life. Jadikan hidup kita berguna, bermakna. Dari gengsi ke fungsi. Ayo pertimbangan membeli apa saja, kalau bisa ya fungsinya, bukan gengsinya. Bukan berarti tidak boleh beli merek ini, beli merek itu. Kalau memang yang paling efektif fungsional merek itu, tidak masalah. Jadi kan awas salah paham ya dengan contoh-contoh di depan tadi. Bukan berarti tidak boleh, Pak, saya itu beli merek yang agak murah bisa, Pak, tapi jatuhnya jadi agak boros, Pak, karena nanti sekian bulan sudah harus ganti, sudah rusak, makanya saya beli ini. Tidak masalah, berarti itu pertimbangannya fungsi. Yang tidak boleh apa? Pertimbangan gengsi. Pertimbangan gengsi itu kita tidak tahu efektivitas fungsinya. Yang penting yang sekarang tren ini ya Pak, yang sekarang dianggap berkelas ini ya Pak, itu namanya pertimbangan gengsi. Kemudian dari status simbolik menuju etos yang produktif. Jadi tidak sekedar simbol-simbol, punya gelar alhamdulillah, tapi implikasi dari gelar itu apa? Kita keturunan orang hebat alhamdulillah, tapi terus dengan keturunan orang hebat itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi melihatnya dari sini, tidak berhenti di simbol-simbolnya. Oke ya. Ya cuma ini kesimpulan saya setelah baca bukunya Veblen. Kalau tidak, kalau kita masih saja
di kesalahan-kesalahan sebelumnya, ya pada akhirnya kalau secara agama kita banyak dosanya. Oke ya, saya tutup dengan dosa-dosa lesser kelas. Biar ada pengajiannya. Sejak tadi tidak ada pengajiannya, sekarang pengajiannya ini. Salahnya di mana lesser kelas? Yang pertama riya. Pamer itu kan riya. Yang kedua takabur, sombong. Yang ketiga zalim, merendahkan orang. Menganggap yang lain di bawah dirinya. Yang keempat israf, boros. Jadi tentu saja mubadzir, boros itu temannya setan. Yang kelima ihmal, abai, tidak peduli masyarakat, tidak peduli orang miskin, dia ingin menegaskan statusnya saja, ingin meninggikan dirinya saja. Kemudian ihtikar. Ihtikar itu menimbun, numpuk-numpuk harta, numpuk-numpuk kekayaan. Dan yang kelima, yang ketujuh, hubbud dunya, cinta dunia. Lupa tanggung jawab, kehambaan dan kekhalifahannya. Yo, ini tidak saya jelaskan satu-satu, teman-teman sudah ngerti. Siapa tahu, ini makanya saya cantumkan, siapa tahu besok bisa dipakai untuk khutbah Idul Adha. Ya, jadi karena di antara maknanya berkorban itu kan menyembelih ego kita. Dan tadi kita lihat penyakit utamanya lesser class itu ego, keakuan, dengan segala variasi negatifnya tadi. Ya riya, ya takabur, ya zalim, ya israf, ya ihmal, ya ihtikar, dan juga hubbud dunya. Baik, sudah saya akhiri dengan ini ya. Semoga bertobat semuanya. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan. Minggu depan mungkin kita banyak membahas tentang cacat pikir yang berhubungan dengan nilai harta atau kekayaan. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.